momen Ramadan dan juga Lebaran, apalagi ada mudik Lebaran nanti ya, beberapa sektor pastinya akan tertopang dari momen-momen tersebut. Nah, salah satunya pasti di sektor consumer goods ya. Kita ketahui biasanya tingkat belanja masyarakat Indonesia ini akan mulai meningkat selama momen Ramadan hingga Lebaran. Nah, kira-kira bagaimana nih prospek saham-saham konsumer yang ada di Indonesia, terutama yang big caps ya, di sepanjang Lebaran nanti atau di sepanjang Maret hingga April, apakah kira-kira ada potensial naik gak sih secara jangka pendek atau bahkan jangka panjang? Yuk kita akan membahas di slide di samping saya. Yang pertama kita akan membahas secara kinerja harga saham terlebih dahulu. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa di sepanjang tahun 2025 ini ya bukan saham atau bukan pergerakan yang cukup baik ya untuk beberapa saham, bahkan banyak sektor yang juga anjlok. Bahkan kalau kita lihat pada perdagangan hari ini tanggal 25 Februari 2025, ISG harus anjlok lagi di 2,41%. Tentu saja ini terdorong juga dari penurunan beberapa sektor, salah satunya adalah consumer goods. Nah, kita di sini sudah merangkum ada 5 emiten consumer yang memang memiliki market cap yang cukup besar. Salah satunya adalah Unilever Indonesia atau UNVR. Kita ketahui hingga perdagangan tanggal 24 ya, ini 24 Februari 2025, harga saham Unilever sudah turun hingga 33% dan sekarang sudah di level 1.265 per lembar saham. Kemudian ada Mayora Indah atau Mayor, di sini juga kinerja harga sahamnya turun ya di sepanjang tahun 2025, kalau bisa dilihat sekitar turun 18% hingga perdagangan 24 Februari, sekarang sudah berada di level 2.200-an. Kemudian ada Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GoOod, juga ikut turun sekitar 6%-an dan sekarang sudah berada di level sekitar 380-an per lembar saham. Namun kalau kita lihat dari Indofood Group ya, di sini memang mencatatkan kinerja walaupun ya tidak naik begitu signifikan ya. Ada Indofood Sukses Makmur atau INDF masih naik sekitar 2%-an, tapi mungkin hari ini sudah sekitar 1%-an ya, karena hari ini ISG turun dalam di level 7.900-an. Kemudian ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur di mana masih mencatatkan kenaikan sekitar 4% dengan berada di level sekitar 11.800-an per lembar saham. Nah, kita ketahui memang perjalanan beberapa saham di tahun 2025 ini memang belum menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik, tapi harapannya adanya Ramadan dan juga momen Lebaran, salah satu sektor konsumer bisa terdampak atau terdorong dari sisi kinerja penjualan dan juga harga saham. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang bikin saham-saham konsumer ini makin anjlok? Ya mungkin kalau teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya memang ada penurunan dari daya konsumsi ya, terutama dari konsumsi kelas menengah. Karena kalau kita melihat berdasarkan data BPS, kelas menengah kita itu turunnya lumayan sekali ya hingga tahun 2024. Nah, kita bisa bergeser di data jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, di sini ada data BPS ya. Kalau teman-teman perhatikan di 2019 jumlah kelas menengah Indonesia itu mencapai 57,33 juta jiwa. Kemudian di tahun 2024 setelah pasca Covid makin turun di bawah 50 di level 40-an yaitu 47,85 juta jiwa. Atau ini kalau kita presentasikan dari total keseluruhan masyarakat Indonesia yang ada sekitar 200 juta jiwa, ini mencapai 17,13%-nya ya, yaitu 47,85 juta jiwa. Jadi angka ini turun sekitar hampir 1% dari tahun 2023 yaitu 27 juta jiwa atau menguasai sekitar 17,44% dari total seluruh penduduk Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat kelas menengah ini kan turun, salah satunya kemarin mungkin teman-teman investor sudah tahu ya, banyaknya PHK, kemudian juga jumlah penghasilan ini makin turun, tapi beban-bebannya ini makin besar sehingga memang menurunkan kelas menengah Indonesia. Kemudian dari sisi kinerja keuangannya bagaimana nih di saham-saham consumer? Tadi kita sudah lihat harga sahamnya turun, apakah kira-kira sejalan dengan kinerja keuangannya? Ya, di sini masih rangkuman 5 emiten tadi ya yang kita pilih dengan market cap yang cukup besar. Di sini kita bahas Unilever terlebih dahulu. Mungkin
teman-teman banyak ya yang masih nyangkut di saham Unilever, tapi kalau kita ketahui sebenarnya Unilever ini masih rutin ya dalam membagikan dividen, bahkan dividennya ini jauh lebih besar dibandingkan 4 emiten lainnya. Kemudian memang secara kinerja atau performa penjualan ini Unilever sudah terbit ya sepanjang tahun 2024 atau hingga Desember 2024, di mana penjualannya turun sekitar 9% dari 38,6 triliun menjadi 35,1 triliun rupiah. Di mana penjualannya turun, laba bersihnya juga ikut turun, yaitu 29,8% dari 4,8 triliun menjadi 3,37 triliun rupiah. Kemudian bergeser ke Mayora. Mayora Indah ini kinerja keuangan hingga kuartal 3 2024 karena belum rilis ya di sepanjang 2024 hingga September 2024. Sebenarnya secara penjualannya meningkat ya hampir 12% dari 22,89 triliun menjadi 25,64 triliun rupiah. Tapi sayangnya karena tingginya beban-beban sehingga masih menggerus laba bersih Mayora atau turun tipis 0,53% dari 2,03 triliun menjadi 2,02 triliun rupiah. Kemudian kita bergeser ke Garuda Food. Di sini ada Good, di sini sudah terbit ya di sepanjang tahun 2024 atau hingga Desember. Di sini secara penjualannya meningkat 13,67% dari 7,83 triliun menjadi 8,9 triliun rupiah. Sejalan dengan penjualan yang meningkat, laba bersihnya juga meningkat signifikan 41,66% dari 361,13 miliar rupiah menjadi 511,58 miliar rupiah. Kemudian kita bergeser ke grup Salim ya, di sini ada Indofood Sukses Makmur atau INDF, di mana ini kinerja keuangannya hingga September ya atau kuartal 3 2024 karena yang full year-nya belum rilis. Untuk penjualannya untuk INDF di sini masih meningkat 3,64% dari 83,88 triliun menjadi 86,94 triliun. Sejalan juga penjualannya meningkat, laba bersihnya justru meningkatnya luar biasa ya. Padahal penjualannya hanya meningkat sekitar 3%, tapi laba bersihnya meningkat hingga 23,7% dari 7,08 triliun menjadi 8,76 triliun rupiah. Kemudian grup Salim lainnya ada Indofood CBP Sukses Makmur (CBP). Di sini juga mirip ya. Penjualannya meningkat hanya 8,14% dari 51,3 triliun menjadi 55,48 triliun, tapi laba bersihnya di sini meningkat 15,42% dari 7,0 triliun menjadi 8,15 triliun rupiah. Memang salah satunya di sini berarti ada efisiensi biaya-biaya yang dilakukan oleh grup Salim yaitu INDF dan juga ICBP. Nah, selain dari kinerja keuangan, mungkin kita juga harus mengetahui dari sisi marginnya, kemudian secara sektoralnya masih murah nggak sih dari 5 saham ini? Ya, dimana kalau kita lihat secara price earning ratio-nya ya atau per TTM, kita ketahui Unilever biasanya rata-rata sektoral di saham-saham consumer goods itu biasanya PER-nya adalah 15. Nah, untuk Unilever ini masih di bawah 15 ya atau 14,33 yang menandakan bahwa sebenarnya harga saham Unilever saat ini benar-benar murah ya, karena kita ketahui juga harga sahamnya sudah anjloknya luar biasa ya, sehingga memang mendorong semakin turunnya harga saham, tentu saja ini mendorong semakin murahnya harga saham tersebut. Kemudian gross profit marginnya di sini marginnya cukup tinggi ya. Unilever mencatatkan hingga 44,5% dengan menghasilkan laba bersih sekitar 4,65%, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dividennya paling tinggi 9,3%. Kemudian di sini ada Mayora, PER-nya sudah di harga wajarnya, marginnya hanya 20%, laba bersih 3,16%, dividennya ya terakhir sekitar 2,4%. Kemudian ada Good, di sini sudah over value ya, sedikit mahal di PER 19, marginnya 29%, mencatatkan laba sekitar 7,6% dan juga dividen terakhir hanya 2%-an. INDF di sini PER-nya masih murah ya di 7,06, kemudian marginnya cukup tinggi 33%, dalam menghasilkan laba bersih sekitar 16% dan juga dalam menghasilkan untuk dividennya hanya sekitar 3% saja, dan ICBP di sini sudah sedikit lebih mahal, PER-nya sudah di 17, tapi marginnya besar dan juga menghasilkan laba bersihnya cukup besar ya 25%. Namun sayangnya dividennya kecil sekali, hanya sekitar 1,7% saja.
Nah, kita ketahui di mana momen Ramadan dan juga Lebaran, menurut dari survei yang dilakukan oleh Redsearch Strategy Consultant, di mana nantinya sekitar total belanja masyarakat Indonesia di momen Ramadan akan menyentuh sekitar 73 miliar US dollar atau sekitar 1.200 triliun rupiah. Nah, semoga aja angka ini nanti bisa masuk di sektor-sektor consumer goods yang bisa menopang dari kinerja penjualan. Tentu saja kalau penjualannya naik, labanya naik, harga sahamnya juga naik.